Melihat lelaki tua itu telah memblokir semua jalan di sekitarnya, wajah Chen Ping langsung menjadi sangat jelek. Kalau tidak ada niat, kenapa jalan harus ditutup? Langkah pembengkokan api, Chen Ping menggunakan langkah api untuk melarikan diri dari sini. Bahkan jika jalan di sekitarnya diblokir, langkah api tersebut memiliki kemampuan untuk melompat keluar angkasa. Meskipun jarak lompatan luar angkasa Chen Ping saat ini tidak terlalu jauh, tetap tidak ada masalah dalam menghilangkan penyumbatan ini. Jika jarak yang diblokir oleh ruang ini sangat jauh, maka langkah pengendalian kebakaran Chen Ping tidak akan berguna. Untungnya, lelaki tua itu hanya memblokir area di puncak gunung. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping juga memiliki langkah pengendalian api. Melihat tubuh Chen Ping tiba-tiba menghilang, lelaki tua itu jelas tercengang. Menarik sekali dia bisa melakukan ini. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengambilnya dengan santai. Pola ilahi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya, dan kemudian melayang ke seluruh dunia. Seluruh gunung diselimuti pola ilahi. Ketika langkah Chen Ping yang membengkokkan api tiba-tiba muncul, dia tiba-tiba tampak ditarik oleh suatu kekuatan. Ketika Chen Ping muncul, dia menemukan bahwa dia sedang berdiri di sana, dan lelaki tua itu sedang menatapnya sambil tersenyum. Kali ini, Chen Ping sedikit bingung, dia jelas-jelas baru saja menggunakan langkah pengendalian api, kenapa dia tidak bergerak sama sekali? Aku tidak akan menyakitimu, kenapa kamu melarikan diri? Orang tua itu tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan sejumlah besar tanda dewa bergegas menuju Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, api di tubuhnya langsung melonjak, dan dia menjadi manusia yang terbakar. Karena apakah itu mantra atau rune, mereka takut dengan api. Tetapi ketika pola ilahi itu bertemu dengan Chen Ping Ziwo, mereka tidak berhenti sama sekali dan menyelimuti Chen Ping dalam sekejap. Chen Ping mengerutkan kening, di bawah mata Tianming, semua pola ilahi ini terlihat jelas, padat seperti ngengat. Chen Ping membuat rahasia dengan jarinya, dengan cepat menghilangkan pola dewa di tubuhnya, dan pada saat yang sama terus mundur. Pola-pola ilahi ini tidaklah demikian, ia tidak memiliki kekuatan serangan yang terlalu kuat, dan sangat mudah untuk dipatahkan. Tetapi pola ketuhanan berskala besar seperti itu padat seperti belalang. Sekalipun sederhana, sulit bagi orang biasa untuk menolaknya. Dahi Chen Ping sudah dipenuhi keringat dingin. Untungnya, dengan bantuan mata Tianming, Chen Ping dapat dengan jelas melihat lintasan pola dewa. Serangan Chen Ping menjadi semakin cepat, dan pada akhirnya dia berdiri tak bergerak, melambai-lambaikan bayangan dengan tangannya. Satu demi satu pola ilahi dipatahkan di depan Chen Ping. Orang tua itu memandang ke arah Chen Ping, dan matanya tiba-tiba berbinar. Orang ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, pantas saja Gu Tianchao mencoba yang terbaik untuk merekomendasikan dia kepada saya. Ini sangat menarik. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, jubah kuning itu tiba-tiba terbang, dan pola rumit pada jubah kuning itu langsung berubah menjadi sangkar, langsung menutupi Chen Ping. Kali ini, Chen Ping tidak bisa memecahkan sangkar itu lagi. Siapa kamu? Kenapa kamu menjebakku? Jika kamu ingin menangkapku dan mengikuti aliansi penyegel iblis untuk meminta hadiah, menyerahlah pada ide ini. Jika aku marah, kamu tidak bisa menjebakku dengan omong kosong ini. Chen Ping memandang orang tua itu dengan dingin dan bertanya. Chen Ping hanya tidak ingin menggunakan Raja Iblis Ciyun. Jika dia menyerahkan kendali tubuhnya kepada Raja Iblis Ciyun, bagaimana sangkar ini bisa menjebaknya? Namun jika demikian, Chen Ping sendiri mungkin akan menderita luka serius, dan tubuhnya mungkin langsung hancur. Kedengarannya keras sekali, tapi aku menyukainya. Orang tua itu tertawa keras, dan dengan lambaian tangannya, semua pola dewa dan sangkarnya menghilang. Chen Ping merasa lega saat melihat lelaki tua itu benar-benar tidak punya niat buruk. Apakah kamu tidak menginginkan inti dari formasi Liang Yimen? Yang baru saja saya lakukan adalah inti dari Liang Yimen. Sudahkah kamu mempelajarinya? Orang tua itu sedikit mengangkat bibirnya dan bertanya sambil tersenyum. Chen Ping tertegun sejenak. Lalu dia segera bereaksi dan berkata, apakah Anda nenek moyang dari pola ketuhanan Sekte Liang Yi? Ya, saya adalah patriark pola ilahi dari Sekte Liang Yi. Gu Tianchao ini merekomendasikan Anda di depan saya dan membuat kata-kata Anda konyol. Aku tidak menyangka anakmu memang memiliki beberapa kemampuan. Apa yang dikatakan Gu Tianchao bukanlah kebohongan, tapi dia benar tentang satu hal, yaitu,
inti dari formasi Sekte Liang Yi kita tidak dapat diteruskan ke orang luar. Tetapi jika kamu meminta Gu Tianchao menjadi gurumu dan membiarkan dia membawamu ke Sekte Liang Yi, dia layak. Aku bisa menjadi tuanmu, kamu hanya perlu memujaku sekarang. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, karena kamu adalah nenek moyang formasi dari Sekte Liang Yi, mengapa kamu ingin menyerang muridmu sendiri? Chen Ping memandang Gu Tianchao yang tidak sadarkan diri dan bertanya dengan bingung. Tentu saja aku tidak ingin dia tahu bahwa kita berdua sedang bertemu dan berbicara. Aku sudah bilang padamu bahwa aku sama sekali tidak tertarik padamu dan tidak ingin bertemu denganmu. Aku tidak bisa menamparkan wajahku sendiri dan membiarkan anak ini Gu Tianchao melihat leluconnya. Orang tua itu menjelaskan, baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa Gu Tianchao lah yang menyebut Chen Ping sebagai Patriark Pola Ilahi, tetapi Patriark Pola Ilahi tidak tertarik. Gu Tianchao kemudian mengundang Chen Ping, dan kemudian menjelaskan situasinya, berpikir untuk membiarkan Chen Ping bergabung dengan Sekte Liang Yi, dan kemudian perlahan mempelajari pola formasi. Namun siapa sangka nenek moyang pola dewa sudah lama tertarik pada Chen Ping, jadi dia datang diam-diam dan mengawasi mereka. Chen Ping dan Gu Tianchao tidak menyadarinya sama sekali. Mereka tidak tahu ada seseorang sampai Divine Mark Patriark mengambil tindakan. Biarkan aku memujamu sebagai guruku. Kamu hanya harus memiliki keterampilan nyata. Dengan metode yang baru saja kamu gunakan, aku hanya tidak ingin berkelahi. Jika aku ingin menggunakan seluruh kemampuanku, apa yang disebut pola ketuhananmu tidak akan bisa menghentikanku sama sekali. Chen Ping berkata dengan dingin, dia tidak akan begitu saja menerima seseorang sebagai gurunya. Anda harus tahu bahwa Chen Ping masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan. Busur Raja Dewa, lonceng pola naga, binatang penelan langit, segel api ilahi, esensi api tertinggi. Ilmu pedang, telapak guntur, tinju cahaya suci. Ada juga asal-usul waktu, jari abadi, yang terpenting adalah ada iblis besar bernama Raja Iblis Ciyun di lautan kesadarannya. Chen Ping tidak menggunakan semua ini. Jika ini adalah momen hidup dan mati yang nyata, Chen Ping akan menggunakan semuanya. Boneka yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 memiliki nada yang sangat keras. Tahukah kamu berapa banyak orang yang menangis dan berteriak, bersujud kepadaku, dan memujaku sebagai guru mereka? Aku bahkan tidak meremehkannya, dan kamu bertanya padaku apa yang sebenarnya mampu aku lakukan. Bukankah itu sebabnya kamu mengandalkan jiwa iblis di lautan kesadaranmu? Jika aku mencegah jiwa iblis itu menyatu dengan tubuhmu, metode apa lagi yang kamu miliki? Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengetukkan jarinya dengan ringan, dan tali spiritual emas langsung mengikat Chen Ping. Chen Ping terkejut dan ingin melepaskan diri, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Nak, berhentilah meronta. Orang tua ini punya beberapa trik di lengan bajunya. Pola dewa yang dia gunakan barusan sebenarnya mengandung aura master formasi surgawi. Pantas saja dia menyebutnya pola ketuhanan. Mungkin dia mempelajari metode ini dari beberapa orang di Audio surga, asli atau channel mungkin Fix dia sendiri Silaturahmi. yang datang dari surga. Kata Raja Iblis Ciyun, apa? Dia datang dari surga? Wajah Chen Ping sangat terkejut. Mungkin jiwa jatuh ke dunia surga dan manusia, lalu menemukan tubuh fisik. Ini hanya kemungkinan, dan Anda tidak perlu terlalu memperhatikannya. Karena orang tua ini tidak punya niat buruk, ikut saja dia. Raja Iblis Ciyun membujuk Chen Ping. Chen Ping terdiam beberapa saat. Dalam situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk pergi. Chen Ping hanya bisa mengikuti orang tua itu dan pergi. Gu Tianchao pingsan di tanah, tapi tidak ada yang peduli padanya. Senior, muridmu masih pingsan di sini. Apa kamu tidak peduli? Chen Ping bertanya, dia akan segera bangun. Jangan khawatir. Orang tua itu bahkan tidak memikirkan tentang Gu Tianchao. Chen Ping hanya bisa mengikuti lelaki tua itu dan pergi tanpa daya. Dia tidak tahu kemana orang tua itu membawanya. Chen Ping tiba-tiba merasa seperti ikan di talenan. Segera, mereka berhenti di sebuah gubuk jerami yang bobrok. Total ada 3 gubuk jerami, dan itu lebih buruk dari kandang anjing. Matahari bersinar melalui atap ke dalam ruangan. Ketika saya masuk, saya melihat bahwa tempat itu bahkan lebih kumuh dan tidak manusiawi. Senior, kamu, jangan bilang padaku, kamu tinggal di sini saja kan? Wajah Chen Ping sangat terkejut. Bagaimanapun,
Ini juga merupakan pola dewa leluhur dari Sekte Liang Yi. Belum lagi tinggal di istana yang megah. Tapi setidaknya dia harus memiliki rumahnya sendiri. Apa arti rumah jerami ini? Apakah Liang Yi Men sangat miskin? Apakah menurutmu tempat ini terlalu kumuh? Aku dapat memberitahumu bahwa para tetua dan pemilik Sekte Liang Yi selalu memohon untuk datang dan tinggal di sini. Saya tidak akan membiarkan mereka datang. Di sini sangat damai bagi saya, dan tidak ada yang akan mengganggu saya saat saya berlatih. Kita semua adalah kultivator, tidak peduli dengan keadaan luar. Kata orang tua itu, tidak apa-apa jika Anda tidak peduli, tetapi Anda tidak boleh terlalu hancur. Chen Ping terdiam. Apakah kamu berencana mengizinkan aku berlatih di sini bersamamu? Chen Ping melihat ke rumah sederhana itu dan berkata, tidak, kamu berlatih di sini sendirian. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku tidak punya waktu untuk tinggal di sini bersamamu. Kata orang tua itu, ketika Chen Ping mendengar ini, dia menjadi cemas. Kamu menerima saya sebagai murid, tetapi kamu tidak mengajari saya dan meninggalkan saya di sini sendirian. Apakah kamu menerima seorang murid? Jangan khawatir, karena aku menerimamu, aku pasti akan mengajarimu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengeluarkan seekor tikus putih dari lengan bajunya, mengelusnya dengan lembut dan berkata, ajari adik juniormu dengan baik di sini. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melepaskan tikus putih kecil itu. Apakah kamu melakukan kesalahan? Biarkan seekor tikus mengajariku pola ketuhanan. Chen Ping memutar matanya dengan marah. Dia sedikit menyesal. Ini dia orang tua itu? Apa-apaan ini? Biarkan tikus mengajarimu. Apa yang kamu bicarakan? Ini kakak laki-lakimu. Saat aku berlatih, dia selalu menemaniku. Pola ketuhanan yang dia pelajari selama bertahun-tahun tidak tertandingi olehmu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berkata kepada tikus putih kecil itu, pergi dan buat formasi di sekitar rumah. Hanya jika dia mengetahuinya dia dapat pergi dari sini. Tikus putih kecil itu mengangguk dan berlari cepat. Segera, pola ilahi yang cerah muncul satu demi satu, dan kemudian seluruh rumah jerami diselimuti oleh formasi. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tercengang. Di dunia manusia ini, Anda harus tahu bahwa hanya ada sedikit master formasi, sangat jarang. Tapi sekarang, seekor tikus bahkan bisa membentuk formasi. Kamu harus belajar dari kakak laki-lakimu. Hanya setelah kamu menguasai dan menghancurkan formasi ini, kamu dapat meninggalkan ruangan ini. Jika tidak, kamu akan terjebak di sini selama sisa hidupmu. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik dan pergi. Jangan pergi, Chen Ping ingin segera keluar. Tetapi begitu dia sampai di pintu, dia dipukul mundur dengan kekuatan yang sangat besar. Chen Ping mencari mata formasi itu dan ingin menerobosnya lalu pergi. Bukankah sebuah lelucon memintanya mempelajari pola ketuhanan dari seekor tikus? Namun, Chen Ping berusaha keras untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat membuka formasi. Tikus putih itu melompat ke atas meja dan mencicit, sepertinya sedang mengejek Chen Ping. Kamu masih berani mengejekku, jika aku tidak menamparmu. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menamparkan tikus putih itu dengan telapak tangannya. Tapi Chen Ping menamparnya dengan telapak tangannya, dan tikus putih itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian berubah menjadi seorang pria parubaya berusia 30-an. Adik laki-laki, kamu benar-benar berani menyerang kakak laki-lakiku. Hati-hati, aku akan melaporkannya kepada Tuan dan membiarkanmu menderita, kata pria parubaya, melihat tikus putih kecil itu berubah menjadi wujud manusia. Chen Ping segera berhenti, dia tidak menyangka tikus putih kecil itu benar-benar bisa berubah menjadi wujud manusia. Kakak senior, maafkan aku tidak menyangka kamu bisa berubah, Chen Ping berkata dengan canggung.